Apakah Anda mau memaksakan juga bahwa ruh Elohim artinya Allah adalah ruh atau roh Allah itu sendiri? Tidak masalah, tapi konsekuensi iman Anda itu mengerikan. Karena di dalam kitab 1 Samuel pasal ke-18 nomor 10, roh jahat yang daripada Allah, ingat daripada Allah ya, itu menggunakan kata ruh Elohim. Anda mau mengimani? Shalom. Jadi Unif ini men-stitch video saya, di mana video itu saya menjawab komentar dari saudara-saudara seimannya. Video itu berkesinambungan. Jadi kalau mau nyambung memang harus melihat video-video yang sebelumnya di mana saya menjawab komentar-komentar. Unif ini katakan bahwa saya memakai pikiran dan asumsi saya sendiri. Unif ini juga katakan bahwa ruhullah itu artinya bukan ruh Allah. Kalau ruhullah itu diartikan sebagai ruhullah, berarti baitullah atau rumah itu bisa dikatakan Allah juga, dia katakan begitu. Atau saat penciptaan Adam bisa juga dikatakan Allah. Saat statement Paulus mengatakan di dalam dirinya ada ruh Allah, berarti Paulus juga bisa dikatakan Allah, dia bilang begitu. Dan dia katakan yang paling mengerikan, ya, dia membahas di dalam 1 Samuel 18 ayat 10, di mana di situ dikatakan roh jahat yang daripada Allah. Dia mengartikan, mengasumsikan, dia katakan bahwa konsekuensi iman yang mengerikan. Saya mau tanya, yang mengerikan itu di mananya? Anda nggak ngerti, Anda nggak paham, lalu Anda katakan mengerikan. Sebenarnya yang mengerikan itu mulut Anda, yang mengerikan itu pikiran Anda, yang mengerikan itu asumsi Anda. Ya, Anda itu lempar batu sembunyi tangan ini, ya. Oke, akan saya bahas satu persatu, ya. Biarlah dari semuanya ini firman Allah yang menjawab Anda, ya. Pertama, Anda katakan tentang ruhullah dan baitullah itu sama. Ruhullah dan baitullah itu nggak ada sama, beda. Ruhullah itu artinya ruh Allah, baitullah itu artinya bait atau tempat di mana Allah berdiam diri. Tempat atau rumah, beda. Ruhullah itu ruhnya sendiri, ruh Allah itu sendiri, yang artinya Allah itu sendiri. Sedangkan tentang Adam dan Yesus itu tidak bisa disamakan, sangat berbeda. Apalagi Paulus sangat berbeda. Anda tidak mengerti konteks, Anda harus mengerti konteks, saudaraku, ya. Jadi Adam itu dihembuskan nafas hidup oleh Allah, sehingga Adam itu atau manusia pertama itu menjadi makhluk yang hidup, dihembuskan nafas hidup. Sedangkan Yesus, ya, dikatakan di dalam Lukas, salah satunya, ya, di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 50, jelas dikatakan bahwa Roh Kudus, ya, Roh Kudus artinya roh Allah itu sendiri. Nggak ada Roh Kudus selain roh Allah, ya. Roh Kudus, ya, yang artinya adalah roh Allah itu sendiri, turun masuk ke dalam janin Maria. Ini waktunya nggak cukup. Lanjut ke video yang selanjutnya, ya. Tidak. Apakah Anda mau memaksakan juga bahwa ruh Elohim artinya Allah adalah ruh atau roh Allah itu sendiri? Tidak masalah, tapi konsekuensi iman Anda itu mengerikan. Shalom, kita akan membahas satu persatu dari video yang di-stitch oleh Mbak Uni Rifa. Pertama dari konteks Adam. Dia katakan yang ada di dalam diri Adam ada roh Allah. Mengapa Adam tidak disebut Allah juga? Nah, kenapa Adam tidak bisa disebut Allah juga, ya? Adam dengan Yesus sangat berbeda, ya. Yang ada di dalam diri Adam adalah roh yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Allah menciptakan tiap-tiap roh, tetapi yang ada di dalam diri Adam bukanlah roh Allah, tetapi roh yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Seperti manusia, semua manusia mempunyai roh, tetapi yang ada di dalam diri manusia bukan roh Allah itu langsung. Kalau roh Allah langsung ada di dalam diri manusia atau Adam,
Manusia tidak bisa berbuat dosa karena roh Allah itu adalah kudus, ya. Tetapi yang ada di dalam diri Adam dan manusia lainnya adalah roh yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, ya. Di Adam, di saat penciptaannya dikatakan Allah membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia pertama yaitu Adam menjadi makhluk yang hidup, ya. Bukan roh Allah yang masuk, tetapi Allah menghembuskan nafas, Allah menciptakan roh itu, ya. Tetapi Yesus tercatat di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 50, bisa baca sendiri, ya. Tepatnya di ayat 35, Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus adalah roh Allah itu, ya. Roh Kudus turun, berasal dari surga, turun ke dunia, masuk ke dalam janin Maria. Bukan roh yang diciptakan, tetapi roh Allah itu langsung turun ke dalam janin Maria. Nah, di ayat 32 dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, Anda jangan pakai pikiran sendiri, jangan asumsi sendiri kalau tidak ngerti, ya. Anak Allah yang dimaksudkan di sini bukan berarti Allah beranak, ya, seperti anak kunci, bukan berarti kunci beranak, seperti anak tangga, bukan berarti tangga beranak. Anak Allah yang dimaksudkan di sini adalah berasal dari Allah, ya. Lalu dikatakan kerajaannya tidak akan pernah binasa, kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Kerajaan yang tidak binasa adalah kerajaan surga. Jadi Yesus adalah pemilik kerajaan surga, saudaraku. Lalu tentang statement Paulus, ya. Paulus itu Anda harus cari tahu siapa itu Paulus, ya. Kalau saya jabarkan di sini nggak cukup waktunya, ya. Jadi setiap orang yang percaya, termasuk Paulus, termasuk kami yang percaya kepada Yesus, ya, dia akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan masuk di dalam setiap orang yang percaya, termasuk Paulus, untuk menuntun mereka ke dalam kebenaran. Ini waktunya nggak cukup. Lanjut video yang di-stitch oleh Umi Rifa dalam konteks Paulus. Unif berkata pernyataan Paulus yang menyatakan di dalam dirinya ada roh Allah. Apakah Paulus dapat dikatakan Allah juga? Tentu tidak. Pernyataan ini dinyatakannya setelah ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi dan dibaptis. Makanya apa yang diajarkannya adalah pengajaran tentang Yesus, keselamatan tentang Yesus, dan apa yang Yesus kehendaki. Paulus juga menyatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, tetapi aku ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi baik Paulus, saya, ataupun orang Kristen lainnya yang sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat dikaruniakan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menuntun mereka di dalam kebenaran. Kalau ada yang bertanya mengapa orang Kristen masih ada yang jahat dan berbuat dosa, ya karena mereka diberi hak untuk memilih. Apakah mereka mau memilih kuasa yang sudah dikaruniakan kepada mereka untuk menuntun mereka di dalam kebenaran, atau mereka mau memakai kuasa roh jahat yang menuntun mereka di dalam kebinasaan? Itu tergantung dari mereka sendiri. Kembali kepada Paulus yang sudah menerima kuasa Roh Kudus atau Roh Allah itu, bukan berarti dia berasal langsung dari Allah atau bisa disebut juga dia sebagai Allah. Tidak. Baik Paulus ataupun manusia yang ada di dunia ini, semuanya masing-masing memiliki rohnya sendiri yang sudah diciptakan dari Allah. Di dunia ini hanya satu yang berasal dari Allah, saudaraku, yaitu Yesus Kristus. Dan itu sudah digenapi di dalam firman Tuhan. Jadi pernyataan Anda di dalam 1 Samuel 18 ayat 10 tentang roh jahat yang daripada Allah, dan Anda mengatakan itu adalah konsekuensi iman yang mengerikan. Saya hanya mau mengingatkan kepada Anda, berhati-hatilah memakai mulut Anda. Berhati-hatilah untuk berkoar-koar. Berhati-hatilah untuk menyatakan hal yang tidak benar.
ya, karena itu akan mendatangkan malapetaka bagi Anda. Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Ya, tentang roh jahat yang daripada Allah, Anda harus mengerti konteks. Konteks ini tentang Saul, Raja Saul, ya. Kalau Anda mau tahu tentang roh jahat itu, Anda dapat melihat dari 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23. Roh jahat yang dimaksud adalah roh jahat itu diizinkan Allah masuk ke dalam diri seseorang karena dia bebal. Konteksnya dalam hal ini Saul itu bebal. Dia itu sudah berkomitmen, berjanji bersumpah kepada Allah untuk tidak melakukan hal yang tidak baik kepada Daud, tetapi dia masih melakukan dan merencanakan pembunuhan kepada Daud. Allah sudah memberikan kesempatan, tetapi dia tidak menerima kesempatan itu. Dan pada akhirnya Allah mengizinkan roh jahat itu masuk ke dalam dirinya. Makanya di dalam Wahyu 22 ayat 11 firman Allah berkata, biarlah orang yang jahat semakin jahat dan cemar semakin cemar. Anda dapat melihat juga di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 sampai 14, 19 ayat 6 dan 19 ayat 9 sampai. Pembahasan terakhir dari video yang di-stitch oleh Uni Rifa, salah satunya dia membahas dalam 1 Samuel 18 ayat 10, di mana dia meminta saya untuk mengingat di bagian teks tentang roh jahat yang daripada Allah. Dan dia katakan itu adalah konsekuensi iman saya atau iman Kristen yang mengerikan. Betulkah begitu? Tentu tidak, ya. Karena dia tidak mengerti firman Tuhan ini, ya. Dia mencomot-comot satu ayat padahal dia tidak mengerti, buta sama sekali, ya. Jadi Uni Rifa, saya sebelum membaca firman Tuhan, saya selalu berdoa dan meminta tuntunan kuasa roh Allah untuk memberikan saya hikmat yang daripada dia, untuk saya dapat mengerti apa yang dimaksudkannya dari apa yang ada di dalam Taurat ataupun Injil, ya. Jadi kalau Anda mau mengartikan segala sesuatu yang dapat menjadi hal yang tidak baik bagi Anda, baik ataupun bagi orang-orang yang setuju kepada Anda, ya, lebih baik Anda mencari tahu dulu dengan benar daripada Anda berkoar-koar memfitnah hal yang tidak benar, apalagi menyangkut tentang kebenaran firman Allah, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini roh jahat yang daripada Allah adalah Allah mengizinkan roh jahat itu masuk ke dalam Saul karena Saul itu bebal. Saul itu sudah bersumpah di hadapan Nabi yang diutus Allah untuk tidak membunuh Daud, untuk tidak berbuat jahat dan lain sebagainya, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia berdusta. Dia diberikan kesempatan berulang kali, tetapi dia tidak menerima, memakai kesempatan itu dengan baik, ya, sehingga secara langsung ia menentang Allah. Dan pada akhirnya apa? Allah muak kepadanya sehingga roh jahat itu diizinkan masuk ke dalam dirinya. Makanya setiap orang yang percaya, saya ataupun saudara, ya, yang mendengar video ini, kalau kita masih diberikan kesempatan kepada Allah untuk bertobat, pakailah kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai kita seperti Saul, sudah diberikan kesempatan berulang kali sehingga Allah muak dan pada akhirnya apa? Akan jatuh ke dalam binasaan, ya. Jadi saudaraku Uni Rifa, ya, kalau Anda mengatakan konsekuensi iman kami mengerikan, lebih baik Anda berkoar-koar tentang iman Anda. Ada banyak pertanyaan dalam iman Anda, ya. Mengapa wanita tidak boleh sholat Jumat? Kalau kami di Kristen, ya, baik laki-laki perempuan dalam ibadah raya pada hari Minggu semuanya boleh ibadah, ya, baik anak-anak sampai lansia semuanya boleh. Mengapa di dalam iman Anda laki-laki boleh nikah lebih dari 4 kali? Nyatanya perempuan banyak yang tidak mau terima, toh padahal upahnya surga. Banyak yang tidak mau terima.
Mengapa boleh dan lain sebagainya yang tidak boleh saya sebutkan ya. Itu yang harus Anda keluarkan. Jangan iman kami yang Anda tidak pahami. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, penjelasan yang luar biasa dari saudara kita Murtadin Rahma Emma. Kiranya penjelasannya untuk ibu satu ini benar-benar jelas dan dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena seperti yang sudah dikatakan bahwa roh yang ada di dalam Adam, manusia pertama, dan roh yang ada di dalam Yesus itu berbeda. Roh yang ada di dalam rahim Maria itu adalah roh yang kudus atau Tuhan itu sendiri. Sedangkan roh yang ada di dalam Adam adalah roh manusia. Jadi hal ini kiranya menjadi jawaban yang luar biasa. Jadi mungkin bagi semua pendengar sahabat setia, apabila mungkin punya pendapat yang berbeda atau komentar, ya supaya saudara kita ini percaya, silahkan berikan komentarnya di bawah video ini, sehingga benar-benar jelas masalah-masalah seperti ini, sehingga rahasia yang tertutup betul-betul terbuka untuk semua orang melalui channel-channel YouTube. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kita jumpa kembali di video-video berikutnya. Amin.